Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBA, selamat datang di PBA Podcast. Tempatnya pembicaraan, berita, dan aktualitas yang selalu asik. Saya, Andi Nurul Aulia Salsabil Hajir, selaku host hari ini akan mengangkat topik yang menarik, yaitu perempuan di kursi kepemimpinan. Seperti yang kita tahu, bahwa perempuan di dunia saat ini semakin banyak yang mengambil peran penting di bidangnya, termasuk di posisi kepemimpinan. Tapi bagaimana perjalanan mereka sampai ke sana? Apa yang paling penting dan bagaimana kita bisa mendukung lebih banyak perempuan untuk memimpin? Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu seorang perempuan di PBA UIC, yaitu Ketua Hima Prodi PBA UIC, Uhti Putri Ramiza Ayu. Halo Kak Putri. Halo Nurul. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nurul sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Nah, ini Kak, dengar-dengar kan Kakak sekarang lagi di posisi menjabat sebagai ketua Hima Prodi ya. Nggih. Nah, apa sih yang menginspirasi Kakak itu untuk terjun ke dunia kepemimpinan? Nah, untuk hal yang menginspirasi saya kok mau terjun ke dunia pemimpinan gitu ya. Iya. Mungkin cerita awal dulu ya, dari waktu kecil itu saya tuh terinspirasi dari ayah saya gitu. Ayah saya itu sosok yang peka terhadap lingkungannya. Misalnya di lingkungannya ada yang membutuhkan bantuan, beliau itu menjadi orang pertama yang menjadi pertolongan gitu, orang yang dicari di lingkungannya. Contohnya ayah saya tidak ada, itu orang-orang pasti kemana bapak ini gitu. Jadi tidak hadirannya ayah saya itu menjadi hal yang dirindukan oleh orang lain. Jadi saya tuh pingin seperti beliau. Nah, itu hal pertama yang saya inginkan gitu. Kenapa kok saya ingin terjun ke dunia kepemimpinan? Mungkin dengan saya jadi pemimpin, saya bisa dirindukan oleh orang lain karena saya bisa membawa hal baik begitu. Yang kedua itu, sebelum jadi ketua Hima sendiri, kan saya juga jadi Hima di masa sebelumnya, gitu kan? Iya. Di masa sebelumnya tuh ada satu momen yang mana saya merasa, saya nggak bisa gitu. Saya mau bertanya ke siapa? Teman saya juga gitu. Aku bingung mau nanya ke siapa ini, gitu. Jadi saya tuh terinspirasi gini, aku kayaknya harus jadi pemimpin deh, supaya tidak ada orang-orang yang merasa kesulitan nantinya. Aku ingin menjadi pertolongan pertama bagi mereka. Mungkin kalau yang tahun sebelumnya saya itu malu gitu mungkin ya sama kakak-kakak senior kita gitu. Jadi saya ingin menjadi pemimpin yang mana bisa peka dulu terhadap mereka gitu. Saya yang ingin bertanya kepada mereka apa kesulitan mereka begitu. Itu yang menginspirasi saya. Juga saya itu terinspirasi dari kakak-kakak PBA kita sendiri yang sudah menjabat menjadi ketua Hima ya. Contoh, waktu saya maba itu ada Kak Dayat. Terus yang tahun lalu itu ada Kak Priyatna. Apa ya, omongan mereka itu selalu memberi motivasi gitu. Jadi saya harus seperti mereka nih gitu. Keren juga ya. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa menempati posisi mereka. Hanya saya juga masih berproses gitu. Saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari mereka. Gitu. Amin. Semoga amanah ya Kak. Amin. Oke. Jadi orang pertama yang menginspirasi Kakak itu adalah ayah Kakak ya. Iya. Pertanyaan kedua. Oke, ya silakan. Gini ya. Menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Kakak itu sebagai seorang pemimpin? Perempuan pastinya ya. Iya. Kalau untuk tantangan terbesar menjadi pemimpin perempuan tuh, jujur nih, kalau kita kan perempuan ya, lebih perasa gitu ya. Iya. Jadi ada rasa dilema antara kita tuh harus bersikap tegas atau empati gitu. Jadi saat di dalam forum biasanya kita tuh kasihan gitu sama orang, tapi dia melakukan kesalahan. Jadi kayak ada masanya kita tuh bawa perasaan, rasa-rasa dilema. Tapi ya karena namanya pemimpin, sebisa mungkin harus mengendalikan emosionalnya di forum gitu. Ya memang hal terbesar sih, maksudnya tantangan terbesar tuh ada di perasaan. Kadang setelah forum capek sendiri, di hati gitu loh. Tahu lah ya, namanya perempuan. Sebisa mungkin tapi harus bersikap tegas. Itu sih kayaknya ini dirasakan oleh semua perempuan yang jadi pemimpin. Masih ada dilema antara
perasaannya, rasa empatinya, sama sikap tegasnya. Mungkin dia bisa bersikap tegas di forum, cuman di belakang tidak menutup kemungkinan gitu. Ada rasa-rasa bersalahkah atau apakah gitu ya. Untuk tantangan menjadi pemimpin sendiri, ini bukan perempuan saja sepertinya ya, cowok juga bisa. Kita tuh kan sekarang tuh udah bawa apa namanya, bawa mahkota, bukan mahkota juga ya, bawa tanda bahwa kita itu ketua. Otomatis kita nih jadi contoh pertama. Apa yang harus kita omongkan, apa yang harus kita keluarkan dari ucapan tuh harus baik gitu. Semisal kita salah sedikit pasti jadi sorotan gitu. Sikap juga begitu, kayak sedikit saja kita menyeleweng, salah, pasti kita nomor satu yang disalahkan. Namun kalau kita melakukan suatu kebaikan, biasanya ya nggak semuanya juga pastinya yang memuji gitu. Jadi ya harus itulah ya, harus memberikan yang terbaik, contoh yang terbaik. Jangan sampai kita merusak itu sendiri gitu. Wah, sangat keren ya. Terus ini juga Kak, aku penasaran nih, sejauh mana sih gender itu mempengaruhi Kakak itu diperlakukan sebagai pemimpin di organisasi ini? Menurut saya ya kalau sekarang itu untuk dipengaruhi masalah gender tuh udah nggak lagi gitu loh. Sekarang tuh sudah banyak pemimpin-pemimpin wanita, perempuan. Bahkan di kawasan universitas kita saja sekarang ketua-ketua himanya tuh hampir 50% sekarang perempuan gitu. Keren kan? Ya, sekarang menginspirasi ya perempuan seorang sudah perempuan banyak itu ya, jadi guys. pemimpin gitu. Jadi nggak usah minder gitu kalau kita jadi pemimpin perempuan. Karena sekarang sudah banyak. Jadi kita tuh sebagai perempuan ya nggak usah minder aja ya Kak. Lagian juga selagi kamu punya skill, kamu punya kemampuan, kamu merasa bisa, kenapa tidak gitu. Keren. Lagian orang-orang tuh pasti ngelihatnya itu kemampuan kamu. Sekarang tuh sudah banyak pemimpin perempuan yang sukses itu, sudah terbukti, nggak usah ragu. Terus ini juga Kak, aku juga penasaran nih, bagaimana sih Kakak itu membangun kepercayaan diri Kakak itu untuk menjadi seorang pemimpin? Membangun kepercayaan diri. Harus percaya diri lah ya. Soalnya sebelum saya menjabat saja, sebenarnya di Hima Prodi PBA ini sudah ada perempuan pertama yang menjadi pemimpin kita. Beliau namanya adalah Kak Anissa. Kak Anissa tuh perempuan pertama. Jadi karena beliau saja mampu, menurut saya memimpin Hima kita, masa saya nggak mampu sih gitu ya. Bahkan Ibu Kaprodi kita, Ibu Mukimah Liwa'is Sunnah, beliau menjadi perempuan pertama juga di menjadi ibu kaprodi pertama gitu loh. Gitu. Jadi harus percaya diri, soalnya perempuan juga kan dia memiliki sifat peka ya terhadap sekitar. Mungkin dengan adanya kita sebagai pemimpin, kita bisa lebih peka kepada anggota kita. Jangan sampai ada anggota kita yang merasa tidak diperhatikan gitu. Terus aku juga nih Kak penasaran ya, apakah ada pemimpin perempuan yang menjadi panutan Kakak gitu, yang di Hima sekarang gitu mungkin, atau yang dari sebelum-sebelumnya, atau dari lingkungan yang lain gitu? Apakah ada? Untuk panutan wanita gitu ya, kalau di saya itu sebenarnya sebelum saya di sini kan saya mondok. Situ kan pemimpin kami Ibu Nyai ya. Jadi panutan saya adalah Ibu Nyai saya. Beliau kan ibaratnya gini, pemimpin itu tidak hanya melalui struktur, tapi beliau yang bisa memberikan action dan dan ditiru oleh orang lain. Jadi perbuatan mereka ditiru, ucapan mereka didengar gitu. Saya itu sangat terinspirasi dari Ibu Nyai saya. Nama beliau adalah Nyai Hajah Lutfiah Syuhud. Jadi beliau itu menurut saya apa yang beliau lontarkan itu menjadi motivasi bagi saya. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau laksanakan itu menjadi contoh bagi saya. Jadi setiap yang keluar dari perkataannya itu menjadi semangat gitu loh. Contohnya ini, beliau pernah berkata kepada kita semua, contoh kenapa kok saya bertahan juga jadi ketua. Kata-kata beliau yang sangat terngiang-ngiang bahkan sampai ke alumni gitu ya. Itu gini, bertahan sebentar, manfaat selamanya gitu. Untuk kita semua nih ya, terutama anak Hima gitu ya sekarang kan, untuk teman-teman Hima, ingat bertahan sebentar, manfaat
manfaat selamanya gitu. Tinggalkan hal-hal baik supaya nantinya akan manfaat untuk kita sendiri. Bunyai saya itu sangat sikapnya Masya Allah. Ada satu momen di mana beliau itu bisa bersikap kepemimpinan begitu. Jadi ini waktu itu beliau dapat kabar duka bahwasanya putra beliau wafat. Tapi besoknya itu beliau ada amanah buat ngimami kami sholat Idul Adha. Padahal kabar duka ya, kalau kita di posisi beliau otomatis kita lebih mementingkan anak kita yang wafat. Bahkan beliau sempat masih mengimami kami sholat gitu. Dari situ saya ini nih pemimpin yang benar. Dia bisa mengesampingkan rasanya gitu demi anggotanya yang lain gitu. Sangat keren ya Kak. Yap. Dan juga ini Kak, apa sih yang meningkatkan partisipasi Kakak dalam organisasi mahasiswa ini Kak? Sebenarnya gini ya, partisipasi wanita untuk mengikuti organisasi gitu. Iya. Sebenarnya ya perlu kita ketahui semuanya, kalau perempuan tuh juga butuh di organisasi. Perempuan tuh harus punya kursi di organisasi. Gimana tuh? Karena apa ya, perempuan kan sifatnya lebih peka gitu. Satu, lebih peka. Dua, perempuan itu kan juga teliti. Terus ulet, lebih lebih rajin pada laki-laki biasanya, ya enggak? Iya sih, betul. Bayangin lah, misalnya nih, di organisasi kamu gak ada perempuannya, gak rapi anggota yang cowok-cowok itu gimana nanti? Iya sih, ya kan. Jadi perempuan itu sangat penting di organisasi. Entah itu dia sebagai penasehat karena dia lebih peka, pendingin antara logika dan logika bertarung, dia bisa membawa hati ke teman-temannya, gitu kan? Jadi perempuan tuh ya harus berpartisipasi dalam organisasi supaya organisasinya tetap tenang, teduh gitu. Jadi saling melengkapi gitu ya Kak? Kan perempuan tuh bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan hati. Betul. Terus ini Kak, apa Kakak pernah itu merasa ragu nggak kalau selama menjabat itu, apakah ada keraguan atau mungkin timbul seiring berjalannya Kakak memimpin gitu, ada rasa ragu dalam diri Kakak gitu? Kalau untuk ragu sendiri ya, itu pastinya cuma di awal-awal doang. Alhamdulillah hilang seiring berjalannya waktu. Di awal-awal kenapa kok ragu? Ya mungkin karena saya masih belum percaya diri sama diri saya sendiri. Maksudnya bisa nggak ya? Tapi setelah yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwasanya saya termosi dari kakak-kakak pemimpin perempuan, jadi saya hilangkan rasa ragu. Masa iya pemimpinnya ragu, bagaimana anggotanya begitu. Jadi itu sebelum itu sih, maksudnya sebelum saya mulai mencoba memimpinnya. Sebelum itu saya ada ragu kayak, saya terjun nggak sih ke dunia ini gitu. Mungkin di awal-awal. Di awal doang. Kalau sejauh ini nggak ada ya Kak? Nggak, kita nggak boleh ragu. Kalau kita ragu, gimana anggota kita gitu. Jadi ya harus percaya diri aja. Buktinya kakak-kakak kita bisa, masa kita enggak gitu. Percaya diri. Jadi intinya guys, kita tuh kalau selama mau memimpin harus percaya diri ya guys. Terus cepet ya, kecepatan ya saya ngomong ya. Bentar ya. Gak apa-apa Kak, santai-santai aja. Ya maklum lah bawaan gitu ya. Iya, aku juga kayak deg-degan tapi kayak ya udah nggak apa-apa deh. Kita santai aja. Ya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Terus aku juga mau nanya nih Kak. Ya gimana? Apa sih yang Kakak lakukan di generasi pemimpin perempuan berikutnya untuk mengatasi kesenjangan gender sebagai seorang pemimpin? Lagi-lagi sih tentang gender ya Kak. Kayaknya ini pertanyaan juga sudah terjawab di awal-awal ya. Menurut saya tuh kan sekarang tuh wanita gitu, perempuan itu udah biasa saja. Kalau jadi pemimpin silahkan selagi kita punya kemampuan gitu. Tafadhol masykuran gitu. Udah diberi kursinya gitu. Lagian ya gini, pemimpin perempuan itu bukan hanya saat ini sebenarnya. Bahkan dari zaman Rasulullah sendiri itu sudah banyak pemimpin perempuan. Ya enggak? Sayyidah Khadijah, ibunda kita Sayyidah Khadijah, beliau udah bisa memimpin perdagangan gitu. Beliau menjadi orang sukses pada masa itu. Di saat wanita-wanita lain itu di rumah, tapi beliau bisa gitu loh menjadi orang sukses. Bahkan ada juga kan pemimpin perang wanita. Pernah dengar nggak?
Enggak sih. Ya bahkan ada kan pemimpin perang wanita ikut berperang gitu. Jadi ya kayak masalah gender ini udah sebenarnya nggak usah dipermasalahkan, hanya tergantung wanitanya saja. Kalau kamu minder, kamu bakal di belakang, tapi kalau kamu percaya diri, kamu pasti bisa maju gitu. Percaya diri. Lagi-lagi tentang kepercayaan diri ya Kak. Iya, jangan punya pemikiran, aduh perempuan itu loh gini, perempuan itu loh gini. Jangan, nggak boleh sebenarnya gitu tuh. Kita tuh bisa gitu. Tapi kan Kak, dari yang saya dengar nih ya, dengar. perempuan itu kan banyak yang bilang kalau perempuan itu kan ribet juga nih. Gimana Ribet. sih menurut Kakak, Kakak itu ribet nggak gitu? Ya memang kalau perempuan nggak bisa dipungkiri juga sih, memang ribet. Kadang mikirnya berkali-kali gitu ya. Iya. Ya tapi ya kalau udah jadi pemimpin gitu ya, kalau udah punya posisi, ya pandai-pandai kita gitu. Ini loh, beri kesadaran ke diri sendiri, kamu sekarang pemimpin. Mau bagaimanapun kamu harus bisa memposisikan diri gitu. Kamu mau anggota kamu hancur gara-gara kamu seribet ini gitu. Kamu ya kalau ribet pastinya perempuan itu ribet. Jadi kita butuh sebenarnya teman yang harus mengingatkan kita. Butuh. Jadi saya sendiri maksudnya ada bagian teman lah ya. Pasti ya. Ketua biasanya ada wakil ya. Iya. Jadi wakil itu biasanya selalu mengingatkan kita, kamu salah, tolong ini gitu. Jadi ya untuk pesan juga buat teman-teman yang lain yang sekiranya mau jadi ketua, yang ada wakilnya, cari wakil yang bisa mengingatkan kamu gitu loh, yang nggak bodoh amat juga sama kamu. Jadi ya itu butuh yang namanya pengingat juga bagi kita. Oke. Terus ada nggak pesan dan kesan Kakak itu tentang gini Kak? Gimana? Maaf ya. Ya. Minum dulu ya bentar ya. Ya silakan. Mungkin terlalu deg-degan gitu. Ini ya. Apakah ada pesan Kakak gitu atau Oh, serius nih? Iya, pesan gitu loh. Oh iya. Pesan atau nasihat untuk calon-calon pemimpin perempuan yang di luar sana atau mungkin yang berikutnya yang akan mencalonkan diri gitu. Ya, kalau pesan dari saya, ini motivasi saya sendiri ya sebenarnya. Kenapa kok saya mau gitu jadi pemimpin, padahal capek gitu, ngapain gitu ya. Iya. Sebenarnya hidup saya juga, hidup saya gini. Enggak apa-apa Kak. Kan ada hadis juga tuh, khairukum anfa'uhum linnas. Baik sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, kamu ingin gak sih jadi orang bermanfaat untuk orang lain gitu? Mungkin dengan posisi menjadi pemimpin atau posisi mengikuti organisasi, kamu tuh bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, terus juga pastinya ada satu buku yang saya baca, tuh kayak gini. Hidup sekali, berarti, lalu mati. Jadi hidup kita ini kan cuma terpatok sama 3. Hidupnya sekali, berarti, lalu mati. Kalau kita nggak berarti, masa mau langsung mati gitu ya? Masa nggak meninggalkan kesan yang baik? Buat perempuan-perempuan di luar sana yang ingin menjadi pemimpin, silahkan. Selagi kamu merasa punya skill di situ, selagi kamu merasa kamu mampu, ayo masuk gitu. Kamu ingin ada perubahan nggak sih gitu? Jadi nggak apa-apa ya Kak gitu. Ya nggak apa-apa, silakan gitu. Tapi kalau masih ada rasa ragu di dirinya, Tuh tanyakan kepada sendiri untuk Diri sendiri, tanyakan menemukan kepada lagi. sendiri, kamu pengen berubah atau tidak. Kamu pengen gini-gini aja hidup kamu tuh, nggak pengen coba hal yang baru begitu. Nah biasanya juga kan orang takut terjun ke dunia pemimpin, takut salah gitu ya. Iya, Ya sering ya. betul. Iya, sering. Aku pengen melakukan perubahan tapi aku salah. Ya semua itu ya pasti ada salahnya. Namanya kita manusia lah ya. Nggak ada yang sempurna. Salah itu pasti Dex gitu. Iya. Nanti ketika kita melakukan kesalahan, diharapkan juga kesalahan ini jangan sampai terulang di adik kita. Jadi kita udah mencoba dulu gitu loh. Kita udah mencoba, kita salah. Jadi ketika adik kita yang mencoba atau generasi selanjutnya mencoba, dia udah tahu yang kita lakukan yang benar gimana, yang salah gimana, supaya meminimalisir kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi nggak usah takut. Salah itu biasa. Salah itu biasa, aman. Namanya belajar gitu, berproses gitu ya. Iya, Kalau iya. kamu kamu takut mencoba aja, kamu takut, terus kamu diem itu ngapain gitu, ya enggak?
ini juga ada pesan sebenarnya nih dari dari kakak-kakak gitu ya, kayak kakak-kakak ketua dari dahulu kan kita perlu Iya, motivasi. iya. Namanya ketua itu nggak bisa yang namanya perkataannya pengen ditetep aku bilang A, orang-orang harus melakukan A. Pasti ada yang namanya pemberontak, pasti. Jadi kamu jangan minder juga jikalau nanti ada pemberontak di situ. Kamu harus cari solusi gimana sih pemberontak ini bisa patuh bisa mengerti gitu loh. Kamu nggak ada yang nggak ada tidak dapat dipungkiri ketika kita jadi pemimpin bakal ada yang memberontak. Pasti kan banyak ketakutan juga, aku mau jadi tapi dia gini gitu ya. Kayak insecure juga ya. Nggak usah insecure. Ke orang lain yang lebih gitu. Tapi gini Kak, tadi kan Kakak bilangnya ini ya, solusi. Nah, ada mencari solusinya. Nah, solusi versi Kakak itu kayak gimana? Misalnya ini pengalaman saya sendiri gitu ya, kan pemimpin adalah anggota yang bermasalah. Kita tuh juga harus punya teman. Kita kan tadi punya teman yang bisa memberikan informasi terkait dia. Lakukan pendekatan kepada dia. Kiranya kenapa sih dia memberontak? Apa karena kepemimpinan kita yang tidak sejalur dengan dia, atau karena ada masalah lain? Pastinya kita harus mencari tahu dulu, jangan langsung dibiarkan, udahlah biarin aja. Kalau kamu selalu gitu, setiap ada yang bermasalah kamu, udahlah biarin aja. Bodo amat gitu. Iya, terus gimana gitu? Bodo amat fokus banget. Sama, kalau katanya orang-orang itu fokus sama masalahnya dia, cari dulu. Dia ini sebenarnya kayak gini ini kenapa gitu, kok bisa kayak gini. Kayak introspeksi diri dulu nggak sih Kak itu? Iya, kita tuh juga butuh sebenarnya untuk ketua-ketua ini sebenarnya butuh yang namanya evaluasi juga ya untuk tiap tahunnya. Jadi lebih baik kalian juga mendengarkan suara rakyat. Aduh, suara rakyat. suara rakyat. Oh, kita harus bisa mendengarkan suara-suara anggota-anggota kita. Jangan apa-apa aku maunya A, aku maunya B. Apa-apa harus A, apa-apa harus B. Tapi kita harus lihat dulu segi pandang mereka gimana. Sekiranya itu baik, ambil. Sekiranya buruk, tolak dengan kata-kata yang baik. Gitu. Nurul sendiri gimana nih? Kan tahun depan nih bakal periodenya Nurul nih kayaknya. Ada udah punya pandangan nggak mau calon gitu? Udah, padahal belum itu ya Kakak ya Mas. Untuk pribadi Nurul sendiri sih kayaknya belum ya Kak, belum sih ya. Mungkin ada orang yang lebih siap gitu ya. Kalau untuk diri sendiri sih Nurul coba dulu. Gak ada yang tahu. Nanti coba gitu. Terus udah gitu aja Kak. Iya, itu pesan dari saya juga gini. Pesan terakhir, ini terakhir bukan? Ya nggak apa-apa. Iya terakhir. Sok tuh. Pernah dengar kata-kata gini, kita tuh harus punya sejarah dalam hidup kita sendiri, gitu. Hidup sekali berarti lalu mati. Ya, terus membaca sejarah itu penting. Banyak dari kita suka baca sejarah kan, tapi lupa bahwasanya membuat sejarah itu jauh lebih penting. Insyaallah. Buatlah sejarah di hidup kalian masing-masing. Masa kalian nggak pengen punya cerita, itu loh masanya, gitu. Setiap orang punya masanya Setiap orang punya masa, setiap orang punya cara. Beda bahasa, beda cara. Itu. Nurul masa nggak mau cetak sejarah dalam hidup Nurul gitu. Sekarang Nurul itu ya, Kominfo ya? Iya. Nah, otomatis itu sejarah dalam hidup Nurul juga. Suatu saat pastinya Kak Nurul itu loh yang Kominfo, kabinet cakrawala gitu. Sejarah itu gitu. Walaupun jadi pemimpin itu nggak mesti dia jadi ketua. Pemimpin tuh nggak mesti dia jadi ketua, nggak mesti ada dalam struktur. Pemimpin diri sendiri itu juga sudah hebat. Ketika dia sudah bisa mengajak orang lain ke dalam kebaikan, ketika perlakuan dia bisa ditiru orang lain, ucapan dia bisa didengar oleh orang lain, itu dia sudah menjadi pemimpin untuk diri dia sendiri. Gitu. Ada hadis juga ya. Ini kayaknya hadisnya bukan sering sih, pernah aku paparin pas kita pelantikan deh. Iya Kak. Ya pernah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Jadi setiap dari kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Jadi ya ingat-ingat ya kalau kita itu seorang pemimpin untuk diri kita sendiri aja itu dipertanggungjawabkan nantinya. Apalagi kalau kita jadi pemimpin seperti ini yang kita urus tuh banyak, pasti akan dipertanggungjawabkan begitu. Jadi kalau jadi pemimpin tuh jangan cuma ambil nama aku pemimpin, tapi ingat itu tanggung jawab kamu. Jawab. Gitu. Jadi seorang pemimpin itu butuh tanggung jawab yang besar ya Kak. Iya. Oke guys, gimana nih setelah dengar cerita dari Kak Putri, apakah ada inspirasi gitu? Apakah ada Ada apa nih? ada jiwa-jiwa kepemimpinan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang akan kayak mau memimpin juga gitu? Ya, gimana udah sampai sini saja kira-kira. Kalau mau sharing-sharing bisa lah ya. Nanti kabari aja. Kabari saja di podcast ini. Tinggalkan komentar, cari curhatan kalian apa saja nanti bisa terjawabkan insya Allah. Cukup sekian podcast kita hari ini. Saya Andi Nurul Aulia Salsabil Hadir, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.